Om Swastiastu, dengan siapa di mana nih Ki Pak? Nggih, Astawud yang mungkin ring Bakti Srage. Nggih, Pak Astawa dari Bakti Srage. Pertama yang ampure dengan narasumbernya. Benten hanya saran nanti mudah-mudahan narasumber bisa merenungkan sabeniki umat Hindu ring di Bali khususnya dan kan sudah sangat-sangat sekali merasakan tugas kewajibannya sebagai orang beragama, melaksanakan adat dan peradatan dan mengembangkan kebudayaan kita sebagai orang Timur khususnya ring Indonesia. Nah, yang saran atau usul yang seperti itu, Bapak kan memimpin sekolah ring SMK Swasada. Pada kesempatan ini untuk mewujudkan Hindu yang pintar, Hindu yang betul-betul serada bahwa kita mempunyai suatu kepercayaan pada ide Sang Widi. Makanya kalau bisa saran saya ini masukkanlah kreatif di dalam mendidik anak itu seperti ini. Kita melaksanakan peradatan upacara-upacara agama. Kalau bisa di sekolah itu dididik untuk menjadi tapini. Tapini itu kan pembantu dari resi yang akan membuatkan sarana-sarana Banten dan lain-lain. Setelah tapini ada serati. Serati itu juga mengerti sama selevel pengertiannya dari tapini. Nah, inilah sebenarnya yang pikirkan, yang maksudkan, yang suka supaya mengajarkan upacara-upacara itu bisa dilaksanakan dengan benar dan dalam benar dan mati. Kalau misalnya pakai bowohan ini harus begini, harus segar, buat kerengitan, buat begini, buat yang macam-macam untuk sarana Banten itu. Nah, disinilah kalau bisa yang sarankan supaya ada mata pelajaran yang demikian sehingga kita sebagai umat Hindu tetap akan menjadi keajikan di dalam melaksanakan tata upacara keagamaan. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Astawa Niki dari Bakti Srage yang sudah memberikan saran terkait topik kita kali ini juga. Dan di belakang Pak Astawa kami masih membuka kesempatan bagi pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung di 23455. Baik, ternyata sudah ada yang masuk lagi, kita tampung dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Merdeka. Swastiastu. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dari Pak Negara Banyuasri. Pak Negara dari Banyuasri, silakan Bapak. Selamat pagi, Rahajeng narasumber. Rahajeng, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu mewali dumugi pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Brapo SMK 1 Singaraja. SMK 1 Sukasada. Ini kalau saya amati sekolah ini SMK 1 Sukasada ini ya. Ya 2 tahun terakhir ini memang sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan, sudah ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya itu. Kita perlu bangga sekali dengan para pengelola SMK 1 Sukasada ini. Ke depan ya, saya harapkan sekali supaya sekolah ini bisa dijadikan pilot proyek dari sekolah-sekolah kejuruan yang lainnya ya, untuk berinovatif, kreatif dan banyak inspiratif dari para pengelola sekolah itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, bagaimana saya sarankan pada sekolah, terutama pada pengelola ini, di samping memberikan pelajaran materi sesuai dengan kurikulum K13 atau berapa itu,
nantinya diberikan pembekalan kewirausahaan. Ini sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga sekolah ini kan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan, sebenarnya artinya 60% materi itu sudah diberikan praktek, ya, sedangkan 40% mungkin teorinya. Nanti mengarah kepada bagaimana anak-anak itu setelah keluar dari sekolah itu bisa dia mempraktekkan ilmunya, ya, menindaklanjutkan ilmunya, menerapkan ilmunya di masyarakat, ya terutama ya dalam mengembangkan kreasi berwirausaha sesuai dengan kejuruan yang ditimba selama proses pendidikan dan pelatihan di sekolah ini. Tentunya itu sangat baik sekali harapan saya. Ya ke depan menjelang anak-anak itu menyelesaikan studinya, ya berikanlah pembekalan bagaimana kita menghadapi dunia ini, terutama di dalam dunia usaha, untuk memberikan pembekalan kewirausahaan. Nanti bagaimana ya untuk ke depan supaya anak-anak itu, karena bagaimanapun juga sekolah kejuruan itu kan sekolah siap pakai itu, ya yang namanya aja kejuruan sudah ditanamkan, ya. Dari Pak Negara mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau cukup saran itu saja? Ya, pertanyaan saya ke depan ya di era COVID-19 ini, saya harapkan baik itu pada pendidik, pengajar, sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga dengan jangan sampai sekolah atau tempat pendidikan ini menjadi klaster COVID-19 itu. Itu mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga pendidikan dan pelajaran bisa dilanjutkan dengan bertatap muka. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Bravo SMK 1 Singaraja, sukses buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Negara dari Banyuwangi. Ini kembali memberikan saran ya Pak ya. Dan selanjutnya di belakang Pak Negara juga kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 23455. Baik, nampaknya belum ada. Nah, kita tanggapi dulu satu persatu Pak ya. Ada dari Pak Astawa yang memberikan saran terkait agama tadi yang dimasukkan ke mata pelajaran, dan juga Pak Negara yang menyarankan pembekalan kewirausahaan ini. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari saran tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Astawa, Bakti Sraga, saya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini sudah bagus sekali saran untuk kita mendidik anak-anak di bidang agama. Secara logika kita, kurikulum 13 sekarang ini mengacu kepada program yang sudah dipakemkan oleh pemerintah. Tetapi kita di Bali ada agama dan budi pekerti. Ini salah satunya yang harus kita yang harus kita perhatikan. Tetapi apa yang nanti kita laksanakan ini, kondisi sekolah ini khususnya untuk mendidik anak-anak menjadi pembantu, pembuat sarana dan sebagainya. Ini memang dalam segi ekstrakurikuler, kan? Bolehlah kita mengajarkan anak-anak membuat canang pejati, itu kita ajarkan. Anak-anak membuat banten piodal misalnya. Ini sudah kita laksanakan melalui ekstrakurikuler meja jahitan. Sudah ada sudah ada. Ya? Kita sudah memberikan pola-pola yang seperti itu. Tetapi kalau khusus kita mendidik mereka untuk menjadi barangkali pendidikan kepemangkuan, ini belum. Ya, mohon maaf ini karena kita di SMK. SMK ini adalah mempunyai kompetensi pada bidangnya masing-masing. Ya, kalau misalnya kita memberikan seni kriya ukir kayu, akan menamatkan anak-anak menjadi tukang ukir kayu misalnya. Kalau misalnya di akomodasi perhotelan, anak-anak akan mahir dia dan mempunyai skill kompetensi dari pronopis, dari housekeeping, dari laundry dan sebagainya. Ini
kemampuan dia, skillnya dia seperti itu. Nah, tambahan-tambahan sudah barang tentu sekolah membuatkan satu kegiatan ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler meja jahitan ini sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita yang memang berkeinginan untuk menjadi mempelajari itu juga ya. Klaster itu, kan gitu ya. Nah, lanjut bahwa saya ini mengembangkan pula dalam COE ini tetap kami mendapatkan atau mengedepankan budaya Bali. Budaya Bali Utara. Ini budaya Bali Utara salah satunya COE ini yang kita kembangkan dari segi ekonomi kreatif. Ini akan kita mencoba mengembangkan ke depan ini. Saya kan punya tekstil, ya, punya tekstil, dan mereka sekarang pun anak-anak kami berlomba di tingkat nasional tentang teknik membatik. Yang kita lawan itu tidak anak-anak yang memang dari sentra batik, Jogja misalnya, kan batik Jogja, batik Pekalongan, batik Solo kan. Anak-anak ini yang memang kita lakukan kompetensinya di sana dan berkompetisi. Artinya dalam lomba keterampilan siswa tingkat nasional ini yang kita lawan gitu kan. Kenapa takut? Karena kita juga punya kompetensi yang sama gitu. Nah, dari sana kita mengarah untuk budaya-budaya Bali Utara ini akan kita kembangkan ke depan. Nah, ini melalui itu. Nah, Pak Astawa barangkali itu yang bisa kita sampaikan untuk menjadi Tapini, untuk menjadi pembantu pembuatan Banten. Secara khusus memang kami tidak mengajarkan itu secara khusus. Karena kita punya SMK ini tidak hanya untuk, kalau dulu kan ada PGA, ada pendidikan guru agama, barangkali di sana baru akan mendidik mereka sejelas itu. Nah, yang kedua Pak, ini saya langsung jawab. Ya, silakan. Pak Negara di Banyuasri, ini di dalam kualitas dan kuantitas sekolah ini saya kira ini bagus ya. Jadi saya kira itu pendidikan kewirausahaan sudah kita lakukan. Oke, kita tunda dulu, kita jeda dulu sejenak. Oke, kita angkat dulu karena sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa? Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Nardo Beratan. Pak Nardo dari Beratan, silakan Bapak. Niki yang berbicara dengan Pak narasumber, kalau tidak salah saya dengar ya sambil yaitu juga bertemu dengan temannya yaitu Pak Darwis nih. Siap, Om Swastiastu. Ini bukan saja tokoh tapi sangat profesional nih orangnya. Sangat profesional ya. Luar biasa. Silakan Bapak, mungkin ingin memberikan pertanyaan. Begini Pak, ini hanya saran. Saran. Mudah-mudahan yaitu ke depan bisa berkembang di Indonesia. Ini bukan aja bule lagi di Indonesia nih Pak nih. Yang pernah ke suatu negara tertentu, Pak melihat sekolah teknologi juga. Kalau di Indonesia yang kita lihat itu, muridnya tinggal, gurunya yang datang ke kelas-kelas. Misalnya si A, gurunya datang ke kelas-kelas ngajar mana, misalnya kelas A, sejarah datang ke sana dia. Apakah mungkin, Pak, gurunya tinggal di kelas itu, muridnya misalnya yang suka sejarah lari dia ke ruang sejarah. Dan yang lihat itu hanya saja keistimewaannya di ruang kelas itu ada perpustakaan yang mendukung adanya proses pembelajaran bidang itu. Misalnya seperti tadi membatik gitu misalnya Bapak. Jadi guru ahli membatik sudah ada di sana dilengkapi dengan perpustakaan. Lalu murid-murid yang senang sama membatik ke sana dia Pak. Untuk belajar bagaimana caranya yaitu membatik dari segi teori, sudah itu baru mereka datang ke tempat praktik. Hanya saja di sana didukung oleh perpustakaan yang menunjang yang sifatnya profesional juga. Jadi guru di sini betul-betul mempersiapkan diri materi pada waktu masuk yang beliau sendiri dibagikan kertas yaitu berisi persoalan-persoalan, kemudian mereka diberikan mengambil yaitu perpustakaan itu sendiri materinya itu, kemudian belajar, kemudian mereka menjawab.
Nah, setelah menjawab mereka itu dijelaskan oleh guru, lalu kemudian baru datang berpraktik. Nah, mungkin kayak begitu. Atau Bapak Darwis sudah menemukan di Indonesia, tahu dia nggak pakai. Jadi maaf sekali Pak Darwis. Nah, ini yaitu tiang lihat sendiri di suatu negara begitu. Makanya tiang sendiri melongo melihatnya. Wah, ini cara yang betul-betul baru. Jadi kalau di sini kan gurunya datang ke sana, di sana gurunya tinggal di kelas itu dan memiliki perpustakaan yang cukup representatif mengenai bidangnya itu, Pak. Ampun, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Narga atas saran dan pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan dulu dari terima dulu. Satu lagi ya. Oke, satu lagi kami buka kesempatan karena sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Tapi sembari kita menunggu, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Negara tadi, mungkin terpotong. Kembali ke Pak Negara. Ya. Jadi terima kasih banget nih sudah bisa apa kita terima dulu? Oke. Kita terima dulu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa di mana? Dari Pak Sutaya Tejekule. Oh, oke, Pak Sutaya Tejekule. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Yang singkat saja ya. Jadi SMK itu artinya disiapkan jadi untuk bagaimana bisa menciptakan tenaga kerja ya. Nah, mungkin yang perlu yang sampaikan di sini, sementara ini kita di Indonesia dan terutama di Bali ada kendala ya, terutama tenaga kerja yang dinilai itu bahwa tenaga kerja kita ini belum berkualitas tuh ya, sehingga posisi-posisi yang strategis itu lebih banyak itu diisi oleh orang asing, sehingga kita merasa cemburu, baik itu di segi ya di manajer, supervisor, operator itu kebanyakan dari orang luar. Apakah nanti bisa menciptakan jadi tenaga kerja yang memang untuk mengisi posisi-posisi yang strategis itu, sehingga kita sebagai tenaga lokal supaya bisalah artinya untuk Oke, nampaknya terputus ya, tapi mungkin pertanyaannya sudah kita sudah tertampung pada kami. Dan kita kembali lagi nih Pak ya ke pertanyaan saran dari Pak Negara tentang pembekalan kewirausahaan. Terima kasih kembali Pak Negara, terima kasih banget nih sudah memberikan masukan bahwa kami di SMK Sukesade sudah melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Ya, sudah kita materi pembelajaran pula ada kewirausahaan. Kami mengajarkan pula kepada anak-anak kami untuk berwirausaha. Jadi sudah ada kami sekitar 60 siswa kami, mereka sudah melaksanakan kegiatan berwirausaha pada saat menjadi siswa. Sampai saat ini masih. Ya. Jadi baik itu melalui jualan online, baik itu jualan door to door. Ini sekitar 60 orang yang kami sudah sampaikan. Karena kami di tahun 2019 ini mendapatkan bantuan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. Dananya cukup kecil, bantuannya kecil. 30 juta ya. Tetapi pelaksanaan ini dengan kami melaksanakan kegiatan kewirausahaan ini, produk-produk kami yang sudah kami buat di sekolah ini sudah pula dijalankan oleh anak-anak kita. Ya, baik itu berupa kita kemarin buat sebuah teh dari daun yang bisa kita pakai untuk Singapura. Ya. Ya, kita membuat sebuah ramuan teh dari daun Singapura. Dan ini juga setelah diteliti memang ada khasiat-khasiat tertentu yang ini. Ini salah satu kita mencoba berkarya sehingga itu yang bisa kita lakukan dan ini menjadi produk kami unggulan bahwa yang kedua kan kita belum tahu loloh beluntas itu bagus sekali gitu. Kami mencoba untuk berbuat seperti itu. Kami di dalam proses kewirausahaan itu mengajarkan anak-anak kepada bahwa berwirausaha itu apapun yang bisa kita lakukan untuk hal-hal ini bisa menjadikan pendapatan khusus ini. Oke, jadi itu yang sudah ada ya. Mungkin sebelum dijawab ke pertanyaan Pak Narda dan Pak Sutaya, mungkin dari Pak Komang ada yang ingin ditambahkan?
Baik, terima kasih. Jadi tambahan sedikit yaitu masalah kewirausahaan itu sebenarnya di SMK itu kan emang khusus ada guru kewirausahaan. Kalau itu biasanya anak-anak itu dianjurkan membuat suatu produk, di dalam prosesnya itu sampai dia memiliki nilai jual. Jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana dia membuat RAB, membuat apa, membuat, kalau di TI itu kan ada namanya foto Polaroid. Foto Polaroid, Polaroid itu membuat foto Polaroid yang kecil itu, yang nanti taruh di pin itu, biayanya berapa, ongkos kerjanya berapa, nilai jualnya berapa, itu khusus di bidang kewirausahaan. Gitu. Itu juga banyak yang meminati. Iya banyak ya? itu malah SMK punya, SMK punya banyak kewirausahaan, sebab seperti tadi kita punya hasil karya, hasil karya mereka pasarkan, mereka jadikan uang, bisa. Itu salah satu, sebab begitu mereka mempunyai kompetensi dan mereka tamat, mereka tidak tergantung kepada industri. Ya, ini kita harapkan mereka tidak tergantung pada industri. Mereka akan membuat home industry, industri rumah. Contoh, ngukir yang kayak gini misalnya. Ada ukiran. Handicraft dan sebagainya. Mereka di rumah lah ngukir. Mereka jual pada ini. Ini home industry kita seperti itu. Ini kewirausahaan kita sama seperti itu. Jadi itu dia tentang pembekalan kewirausahaan. Sekarang bisa dilanjutkan untuk pertanyaan dari Pak Narde, dari Beratan dan juga Pak Sutayo, Pak. Baik, Pak Narde, suhu kita, sesepuh kita, pemerhati pendidikan. Betul, saya sangat dekat sekali dengan beliau. Jadi dalam teknologi kita di Indonesia ini memang kita di Indonesia tetap mengacu kepada kurikulum pusat. Jadi kurikulum pusat itu mengajarkan seperti itu. Tetapi paling tidak kita ada program-program yang gurunya itu ada di tekstil, ini mereka itu kita bekali dengan penambahan jam pembelajaran di luar dari jam pokok kita. Ini yang satu yang sudah kita lakukan sehingga anak-anak itu mempunyai kompetensi lebih dari teman-teman yang lain. Yang kedua, saya menganjurkan pula kepada anak-anak bahwa ini bagaimanapun dalam kondisi yang seperti ini mereka tetap tidak boleh diem. Nggak boleh diem. Mereka tetap harus berkarya dengan produktif-produktif yang sudah mereka dapatkan. Sehingga kami dengan pendapatan COE ini menjadikan SMK ini adalah SMK yang unggul pada bidangnya. Kini mudah-mudahan ke depan diikuti pula oleh sekolah-sekolah yang ingin maju, ingin mendapatkan predikat yang sama. Sebenarnya mendapatkan predikat COE ini tidak gampang, tidak gampang benar. Pasti ada prosesnya juga ya. Ya, prosesnya panjang gitu. Maka dari itu Buleleng bersyukur mendapatkan 5 dari 7 SMK yang mendapatkan COE. Dari 7 SMK se-Bali tahun ini, ini 5 di Buleleng. Salah satunya adalah SMK Negeri Salah satunya adalah kami di SMK 1 Sukasade. Sekali ya, ya? Pak ya. Jadi salah satu itu. Jadi yang lanjut Pak Sutayo, di dalam tenaga kerja, SMK ini adalah kami mencetak tenaga ahli pada bidangnya. Ya. Kalau untuk kami bekali anak-anak tamat ini dengan sertifikasi profesi. Ya, kami membekali mereka. Dengan sertifikasi profesi ini sudah barang tentu IDUKA, industri dan dunia kerja ini mengakui bahwa kompetensi anak-anak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Ini. Tetapi kalau misalnya kita mau mengambil alih posisi-posisi manajer, general manager, direktur dan sebagainya, ini memang perlu waktu. Saya kira perlu waktu. Tidak begitu tamat SMK ini mereka sudah mendapatkan satu predikat yang seperti itu. Saya kira sulit juga untuk masuk ke ranah itu. Tetapi yang kedua ini perlu juga pendidikan. Ya, SMK ini kan SMK sekolah menengah kejuruan. Artinya di dalam kompetensi mereka saya pikir mereka
sangat kompetensinya sangat andal. Berarti mereka bisa lepas gitu. Cuman untuk posisi-posisi untuk ini memang dalam ranah kita di SMK ini saya kira belum. Tetapi yakin bahwa anak SMK, tamatan SMK ini akan menjadi general manager, saya pasti. Oke, bisa dipastikan ya ke depannya. Ke depannya, kan gini. Ini salah satu yang produktif yang seperti itu. Saya cenderung sudah terbukti bahwa anak SMK itu memegang satu perusahaan yang besar. Tamatan SMK. Ini kan, tamatan SMK pasti. Gitu. Cuman kan saya menyampaikan bahwa, dan mohon maaf apabila begitu tamat SMK sudah diakui sebagai general manager, ini kan jarang lah saya ketemukan seperti itu karena proses mereka perlu proses. Gitu tidak yang langsung instan seperti itu ya Pak. Ya, mungkin pasti. dari Pak Komang ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan dari Pak Narda dan Pak Setaya, atau sudah pas penjelasan dari Pak Darwis? Oke, sudah pas ya. Dan tidak terasa nampaknya Pak Nge sudah pukul 8 sudah pukul 8 sekarang, dan 1 jam sudah Shanti dan juga Pak Darwis beserta Pak Komang menemani Anda di obrolan pagi untuk hari ini 16 Oktober 2020. Terima kasih untuk Anda yang sudah mau berpartisipasi di 23455. Namun sebelum benar-benar berakhir, mungkin dari Pak Komang dan juga Pak Darwis ada closing statement yang ingin disampaikan terkait topik kita kali ini. Baik, pemirsa yang saya banggakan, jadi kami membangun SMK 1 Sukesade menjadi SMK yang betul-betul mempunyai kualifikasi yang baik. Jadi mohon dukungan peran serta masyarakat untuk bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk mendidik putra-putri, Bapak Ibu, para masyarakat untuk bisa kita jadikan dan mempunyai kompetensi yang handal pada nanti bidangnya. Jadi saya harapkan itu dukungan dan peran sertanya juga harus bersumber dari masyarakat. Dan kami, program kami adalah desa-desa terdekat. Kami dikelilingi 3 desa. Ya, kami dikelilingi 3 desa. Desa ini akan kami coba untuk bangun SMK membangun desa. Ini yang program ke depan. Ya mudah-mudahan itu berhasil. Oke, mari kita doakan bareng. Kita doakan bersama ya. Dari Pak Komang mungkin ada yang ingin disampaikan terkait closing statement. Oke, cukup ya. Dan tidak terasa ya, pemirsa Radio Guntur, karena tadi jadi untuk Anda yang mungkin memiliki anak, memiliki cucu, atau mungkin Anda sendiri yang akan mencari sekolah kejuruan, langsung saja ya ke SMK Negeri 1 Sukesade. Udah promosi nih Pak ya. Dan karena sudah 1 jam bersama, untuk Anda yang mungkin terlewat untuk obrolan pagi kita kali ini, bisa nanti langsung ditonton di YouTube-nya Radio Guntur, karena di sana pasti sudah akan diunggah lengkap mulai dari sesi 1 hingga sesi kedua. Dan jangan lupa untuk menyaksikan obrolan pagi lagi setiap Selasa dan juga Jumat, mulai dari pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Karena sudah berakhir, maka Shanti juga pamit undur diri. Terima kasih.